bahwa saat ini dari Korlantas Iya. itu sedang mengadakan zero odol. Oh, apa itu? Jadi zero overdimensi dan overloading. Jadi Gitu. zero berarti tidak ada sama sekali Mm-mm. untuk kendaraan yang besar yang memuat overloading. Overloading. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Suaranjani yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dan kesempatan ini saya tidak sendirian. Ada di sebelah kanan saya ini orang yang cantik ini. Wah, Ada Mbak Ibda Epi Dwi Puspa ya, sebagai Kanit Kamsel Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Lombok Timur. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Panggil Mbak aja ya. Boleh. Oke, Semanisnya. semanisnya. Baik. Pada saat ini, saudara-saudara podcast Suranjani, kita akan berbincang ringan, berdiskusi dengan Mbak Evi terkait dengan bagaimana Polres Lombok Timur, khususnya Satlantas, memberikan atau membuat program-program yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama yang sesuai dengan keadaan kita ini pengendara cukup padat sekali ini motor atau kendaraan ini, Mbak Epi. Nah, yang kita pertama nih bagaimana melihat keadaan yang cukup padat. Apakah Lombok Timur ini adalah karena begini, Lombok Timur ini kan salah atau satu-satunya penduduk terbesar memiliki di NTB kurang lebih 1,37 sampai hampir 1,4 juta ya. Betul. Tentunya akselerasi mobilisasi orang maupun kendaraan cukup banyak. Nah, dalam mengantisipasi hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh pihak Satlantas Lombok Timur? Silakan Mbak Epi. Tentunya sebelum kita bersahut menyahut lebih Oke. lanjut, tentunya kami sapa terlebih dahulu para Sahabat. pendengar Suara Rinjani Oke. podcast pada malam Iya. hari ini. Tentunya Mas, Mm-mm. kembali lagi kami tidak lupa menyampaikan bahwa di sini kami mewakili Oke. Ibu Kasatlantas kami Mm-mm. untuk Satlantas Polres Lombok Timur, di mana di sini kami selaku Kanit Kamsel, yaitu Mm-mm. pengemban memang untuk Mengerti masalah. mengedukasi terkait mengenai lalu lintas, Oke. khususnya di wilayah Lombok Timur. Mm-mm. Tadi ada sedikit riwayat bahwa Lombok Timur memiliki penduduk yang padat. Padat. Betul sekali di antara wilayah-wilayah lainnya di Iya, NTB. se-NTB malah. Betul Oke. sekali. Jadi khusus Lombok Timur karena Mm-mm. dia terpadat, jadi dibutuhkanlah satlantas yang punggawa-punggawa tangguh. Harus juga on time ya. On time. Karena Iya, nggak iya. gampang Nggak juga, gampang Pak, ya. mengurus wilayah dengan penduduk yang padat. Padat. Apalagi dengan latar belakang background SDM yang berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Kemudian untuk tingkat kemampuan di jalan pun otomatis berbeda-beda. Berbeda. Ada yang memang sudah mahir, Mahir, dibuktikan dengan adanya SIM yang sudah beberapa kali disambung. sambung, ya. Kemudian ada yang baru memiliki SIM. Atau baru memiliki Baru motor. memiliki motor apalagi. Atau sudah lama memiliki motor tapi Iya, ya. baru membuat SIM. Membuat SIM. Jadi dengan keadaan masyarakat kemampuan yang berbeda-beda, kemudian dengan intensitas jalan kita ini kan untuk Lombok Timur, jalan nasional kita utamakan. Kita bahas mengenai trouble spot dulu. Trouble spot ya. Trouble spot ini adalah daerah macet, rawan macet, yang mana biasanya itu daerah Trare, dari Trare, awal dulu dari masuknya Lombok Timur ya. sampai ke Sikur, ini biasanya ini rawan. Macet, di mana di sini lintas dari jalanan itu padat. Karena jalur yang nasional dari ya. betul dari yang Mataram ke Kayangan untuk menyeberang. Iya. Begitupun arus sebaliknya. Okay. Belum lagi dari persimpangan. Ada simpang-simpang, terutama di jam-jam yang ibaratnya cukup padat. Ya. Contohnya jam pulang sekolah, kantor, ya. Pasar, kemudian
ada banyak-banyak faktor dari samping kiri dan kanan, Iya, iya. hambatan-hambatannya. Contohnya toko-toko, Toko, ya. gang-gang, nah Mhm. itu juga menjadi faktor Faktor hambatan ya. samping Iya, iya, namanya. iya. Kemudian, Itu eee, titiknya ya? titiknya, itu Di titik trouble spot Pamotong untuk juga ya trouble termasuk spot juga? masuk, iya. Tapi, dengan adanya lampu merah di situ apakah mempengaruhi enggak itu? Sempat Setelah kemarin ya? dievaluasi Iya, ya, iya. saya tahu menyenggol yang Iya, itu. iya, iya, iya. Setelah dievaluasi memang oleh Ibu Kasat Lantas kami langsung sama dari pihak Dishub, Mhm. memang di situ lampu merah yang Iya, ditaruh itu sangat heeh, kayaknya kurang nyaman ya. kurang nyaman karena Pertama di situ posisinya tanjakan itu betul, sangat beresiko ya. betul. Nah, itu juga, memperparah trouble spot-nya juga di situ. Bukannya menambah intensitas kecepatan malah memperlambat. Memperlambat, iya, iya. Malah tambah macet Tapi udah juga ya. dievaluasi ya? Sudah, sedang Mhm. diajukan bagaimana solusinya terkait mengenai lampu merah Oke, keberadaannya di oke, situ. oke. Terus di mana lagi untuk Kemudian trouble kalau untuk spot-nya? trouble spot-nya kita ada di wilayah Pringgabaya Kekayangan. Oh gitu. Mas Bagi Betul. masuk ya? Mas Bage juga masuk. Masuk. Intinya yang ada ranah-ranah simpang 4 besar, Heeh. kemudian ada pertumpahan banyak-banyak dan gang-gang. Oh Itu gitu. hambatan sampingnya banyak. Berarti di situ kan ada penempatan anggota dong? Plottingan anggota Ada ada. ya? Rawan pagi tiap polsek pun melekat. Oh gitu. Jadi dibantu dengan pengawasan melekat dari beberapa polsek yang gatur Mhm. tiap pagi. Tapi kalau diurut atau diruntun mengenai apa sih faktor masalah salah satu penyebab yang Iya, sekarang, iya. nah kami senggol kembali bahwa saat ini dari Mhm. Korlantas Iya. itu sedang mengadakan zero odol. Oh, apa itu? Jadi zero overdimensi dan overloading. Gitu. Jadi zero berarti tidak ada sama sekali Mhm. untuk kendaraan yang besar yang memuat overloading. Overloading ya? Mengapa jalanan itu macet? Sebenarnya seperti ini. Mhm. Saat kita berkendara tentunya kita membutuhkan tidak hanya fisik, tapi kondisi yang nyaman. Kondisi nyaman. Negara sudah mengatur batas kecepatan, baik di Mhm. jalan nasional, provinsi, kabupaten, baik tol, itu Tol? sudah memiliki batas kecepatan tersendiri. Oh gitu. Namun, yang harusnya kita nih, umpamanya lagi Mhm. berkendara roda 4, Oh, Mbak. harusnya bisa menempuh kecepatan 60 kilometer per Per jam. jam? Nyaman kan, Mhm. Om? Nyaman. Tapi begitu kita menemukan odol di depan, Iya, 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 iya. yang harusnya dia kecepatannya sama, Sama, 60, 60. sama-sama saling nyaman, tapi nggak Nggak bisa, bisa. karena dia over. Kapasitas. Apalagi dia kalau beriringan. Contoh sekali seperti dam umpama. Contoh, betul. Pengangkut yang over kapasitas sangat sangat luar biasa kalau saya melihat itu. Overloading namanya, Oh gitu. odol. Itu juga masuk Itu mempengaruhi ya? mempengaruhi, oh. Jadi yang harusnya kita sama-sama nyaman dengan batas kecepatan masing-masing yang Iya, iya, 60, iya. Berkurang lagi. berkurang oleh pengendara yang di depan Oke. kita. Kemudian, masyarakat kita kan, faktor manusia larinya, Manusia. Oke. human error. Oke. Ada yang sabarnya tingkat tinggi, Tinggi, ada ada yang yang kurang setengah, sabar. ada yang tidak sabar. Ada yang Nah, sabar. ini yang sering menjadikan masalah lagi Betul, ya? masalah lagi. Oke. Jadi, udah human error tambah makin error. Yang Mhm. harusnya dia dengan menggunakan aturan nyalip kanan, kiri, kanan, Kiri. depan, belakang. Bisa saja sekarang. Bisa saja. Sangat beresiko padahal itu. Beresiko. Tapi terkadang di situ lagi, faktor manusianya. Human error, Iya, ya, iya, faktor manusia. manusianya. Terkadang ada yang kadang mungkin dia punya target sampai Betul. ke situ, tapi karena di jalan itu nggak bisa nyalip karena memang sudah dihadang dengan. Betul. Nah, ini juga perlu disosialisasikan hal seperti itu ya? Betul, itulah kami hadir di sini, kami akan Mhm, mensosialisasikan bahwa 1 bulan ini mhm. kita akan melakukan, operasi zero odol, Oke. overdimensi dan overloading. Oke deh. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang memuat, kendaraan besar, itu Mhm. tidak boleh melampaui dengan batas yang memang sudah speknya. Speknya, oke. Apalagi barang-barang kita, Iya, terutama sampai yang material, pengangkut mhm, material itu sangat sering melambung. melambung dan Akhirnya menyebabkan yang kecepatan harusnya dia standar 60 mhm, untuk bisa nyamannya, sampai 40 malah. 20 20, malah iya, iya, bisa sangat jadi. lambat, Mbak. Nah, itulah salah satu penyebab, Oke, macet, Om. ini, eee, titik-titiknya di mana nanti itu untuk operasi itu? Kalau kami di seputaran Lombok Lombok Timur, Timur ya? untuk tahap 1 bulan ini kami lakukan sosialisasi. Oke. Itulah kenapa
secara serentak se-Indonesia Mhm. pada saat ini sedang melaksanakan sosialisasi zero odol atau Oh, zero overdimensi overloading. mhm mhm. Kalau overdimensi itu kejahatan karena dia menambah spek Oh gitu. spek kendaraan. Iya iya iya. Yang harusnya spek kendaraannya sesuai dengan, pabrikan, Pabrik? ditambahnya Iya, lagi. Nah, dimodifikasi. modifikasi itu overdimensi, itu Oh, bahaya. itu juga kalau ketemu tilang juga kena juga? Kebetulan pada bulan ini masih Oh disosialisasikan. itu. Bulan depan itu masuk operasi patuh namanya, Om. Mhm. Jadi kalau sudah Lebih masuk tinggi operasi patuh, udah mulai akan dilakukan gakum. Gakum. Karena kami ada mulai 3 cara, Mhm. preemptif, preventif, dan yang terakhir baru Terakhir represif. tindakan. Betul Nah, sekali, itu udah upaya paling terakhir ya. jadi itu salah satu untuk mengurai namanya Mhm, trouble spot ini. betul, Jadi memang karena tingkat kemacetan kalau didiamkan ini memang cukup parah ya. betul sekali. Apalagi kemarin sempat ada titik beberapa lampu stop yang seharusnya eh, Tidak di situ. di situ. Nah, tentunya sekarang ke pengendaraan ini kan tidak saja tadi sudah dibahas tentang trouble spot yang kerawanan-kerawanan macet itu Mhm, sudah ada penguraiannya, betul, tapi tidak di situ lagi. Kembali kepada bagaimana sekarang menyadarkan masyarakat. Nah, betul. itu apa yang dilakukan oleh pihak Satlantas? Edukasi lalu lintas. Hmm, Jadi untuk bagian mengedukasi lalu lintas, kami memang secara bertahap berjenjang tetap mhm, akan melakukan sosialisasi himbauan, oke, mau dari lini tingkat sekolah, SD, mhm, SMP, SMA, kuliah, oke, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat, kemudian kita udah mulai masuk ke instansi-instansi. mhm, iya iya, Jadi secara menyeluruh kita mencoba untuk menggalakkan, untuk menyadarkan oke, masyarakat terlebih dahulu. Karena kalau semakin ibaratnya seseorang yang membedakan kan adalah ilmu. ilmu, Jika dia memiliki ilmu, apalagi ah, ilmu berkendara di jalan raya, insya Allah selamat. tapi kalau dengan ilmu juga yang penting juga etika juga itu penting. Betul, etika jalan raya pun ada. Nah, kalau di tataran pelajar ini kan Mhm, sangat ramai juga ini. mhm. Rata-rata sekarang kita lihat ini pelajar SMP, malah SD juga saya ada juga yang menggunakan sepeda motor. Apalagi kalau SMA sudah menganggap diri sudah Besar. besar. Apa upaya pihak lantas memberikan sosialisasi kepada tataran pelajar? Apakah ada program masuk sekolah atau apa? Untuk tingkat sekolah, SD, SMP, SMA, itu ada namanya Goes to School. Go to Yang school. mana sedang diajukan juga untuk dimasukkan materi pelajarannya mengenai Hmm, lalu lintas, tapi sedang diupayakan oleh Korlantas. oh gitu. Sedangkan yang sementara ini yang bisa kita lakukan adalah step by step, satu sekolah ke sekolah lain adalah Goes to Go to school. School-nya. Memberikan pemahaman, edukasi ya. Pemahaman Ok, bahwa memang, belum bisa untuk belum melakukan bisa. berkendara. Fisik, Heeh. meskipun besar, itu tidak menjadi salah satu Mmm, syarat untuk menggunakan sepeda motor ya. oke. Jadi faktornya tadi berapa berapa usianya yang boleh nanti anak ini berkendaraan? Berkendara. Tentunya mengacu ke persyaratan SIM. SIM ya, Yang pertama, memiliki KTP. KTP KTP terbit setelah anak berusia 17 17 tahun. ke atas ya? Barulah dikatakan matang, Om. Oh gitu. Jadi meskipun kadang fisiknya besar, Hmm, tapi belum berusia yang matang, belum bisa memiliki KTP. oke. Kemudian setelah memiliki KTP, keterangan sehat, Sehat. dan beberapa persyaratan SIM lainnya. Oke oke. Setelah terbit SIM, barulah dia secara legal boleh berkendara di Berkendaraan, jalan. jalan. Nah, jadi memang ini ya kita tidak bisa menutup mata memang Mhm. Mbak Evi terkait dengan di beberapa jalan kendaraan anak-anak banyak itu. Tapi itu kembali kepada apa ya, pemahaman orang tua juga tuh ya. Betul, Bagaimana anak itu tidak diberikan. Tapi nyatanya, diberikan. nah Berarti siapa yang salah? ini mungkin secara bersama kolektif ya. Betul, Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, polisi yang bersinergi. bersinergi. Ini pernah nggak dicoba digagas itu? Sangat, Pak. Oh gitu. Jadi tidak hanya dari lini anak sekolahnya, orang tuanya pun juga kita masuki. Oke. Sampai kami, mencoba membuat beraneka ragam cara Ya, menghimbau, entah dari program-program. binluh sosialisasi, foto, video. Hmm, Sudah mungkin sempat ngelihat-ngelihat iya ada iya. video-video yang Oke. macam, beraneka ragam, biar bisa masuk sampai lini Masuk. ke bawah. Bagaimana caranya orang tua ini sadar Sadar ya. akan pentingnya masa depan. Keselamatan anak terutama. Betul. Tidak hanya menjaga keselamatan anak, Pak, Mm-mm.
Ibaratnya begini, kita hati-hati, orang Oke. lain belum tentu Hati-hati, hati-hati. betul. Hanya karena kelalaian kita memberikan anak kendaraan, Mhm. kemudian berakibat fatal, tidak hanya untuk anak itu sendiri. Oke. Contohnya, anak itu diberikan kendaraan, Iya. menyenggol orang tua, Orang seorang tua, bapak-bapak, bapak. berakibat fatal meninggal dunia. Itu satu generasi yang dihancurkan. Tidak hanya bapaknya itu saja, di Mhm. situ ada istrinya di rumah yang Istrinya. menanti, yang butuh masa depan juga, Oke. apalagi anak-anaknya. Jadi satu generasi hancur, It hanya karena kelalaian seorang tua yang mungkin, Biarkan ya. menyalahgunakan kasih Iya, betul. sayangnya, padahal itu bukan bentuk kasih sayang. Mhm. Jika benar-benar kasih sayang, berikan dia pada masanya yang tepat. Tepat ya. Berikan Oke. dulu dia bekal, berikan Mhm. dulu dia pelajaran, matangkan dia dulu, Oke. baru diberikan. Mereka. Betul, Jadi tidak, begitu saja menuruti kemauan anak gitu. tidak begitu saja. Ini kesadaran juga kembali di situ. Betul, Nah, nanti mungkin, hal-hal seperti ini sangat-sangat kita harapkan orang tua juga menyadari bahwa memberikan kasih sayang kepada anak itu bukan hanya menuruti menuruti keinginan. anak, tapi perlu dalam konteks pembekalan, Kasih sayang yang kasih sejati, sayang. yang benar. Oke. Baik, sahabat podcast Suranjani, itu penjelasan Mbak Epi terkait dengan bagaimana sih, boleh berkendaraan di jalan, Betul, terutama untuk anak-anak yang belum cukup usia. Nah, selain anak-anak juga karena orang dewasa juga berkendaraan. betul. Ini juga tidak lepas dari, bukan human error ya, Mhm. tapi karena memang tabiat atau perilaku. Ada balap liar, ada knalpot dan sebagainya, itu bagaimana itu, Bu? Kami memanggilnya kenakalan remaja. Oh Jadi gitu, meskipun mungkin yang, tua. melakukan usianya mohon maaf, bukan tua ya, Tua tapi ya, agak dewasa sedikit, dewasa. tapi kami Masuk menyenggolnya dengan bahasa kenakalan oke, remaja. Ada beberapa faktor mhm, yang menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang sekiranya membuat diri sendiri dan orang lain berbahaya. oke, Kemudian kalau kita istilahkan tadi kenakalan remaja, mhm, mencari perhatian. perhatian. Harusnya itu kan di level 17 tahun ke bawah kan yang begitu. Harusnya, ya kan, Pak? Iya. Ibarat tadi Pak bilang, "Dia sudah besar nih, dia udah dewasa nih, Punya anak lagi, punya anak lagi." Tapi malah melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak semestinya. merugikan diri sendiri, Oke, baik diri sendiri maupun orang lain. mhm, Jadi kami menyebutnya kenakalan remaja, seharusnya yang sudah tidak dilakukan lagi oleh seorang dilakukan. yang dewasa. Oke. Di mana kategori dewasa itu sudah bisa berpikir dengan Matang benar, matang. matang. Semua Betul, yang dilakukan harus melalui pertimbangan. pertimbangan. Tapi nyatanya mungkin karena pengaruh, apa ya, Beberapa iya, faktor. kendaraannya wow, bagus. Bisa jadi latar belakang berbeda. Oke. Background-background latar belakang yang menyebabkan kenakalan remaja itu berbeda-beda. Oke, heeh. Ada yang memang, dari segi fisik dia sehat, Sehat. tapi dari Psikologis segi ya? Oke. psikologisnya mungkin lagi Eee, tertekan gitu kan, Pak. Bisa saja karena masalah mungkin Betul. istrinya sedang ngambek atau gimana gitu, Ya, akhirnya udah nggak hanya balap liar, Pak. oke. Jadi untuk wilayah Lombok Timur, Mhm, kami saat ini sedang mitigasi kecelakaan lalu lintas. oke. Yang mana kita sedang berupaya sekali untuk menekan angka kecelakaan Mhm, lalu lintas. iya. Untuk tingkat fatalitas tertinggi itu di Desa Pringgabaya Mmm, untuk lokasinya, lokasi. yaitu penyumbang kematian yang tinggi untuk Itu wilayah faktornya apa? Pringgabaya. Kenapa Bayi masuk sebagai yang pertama itu? Tempatnya, Oh, tempat. tempatnya. Ada yang memang, ada beberapa faktor seperti kita Heeh, bilang tadi, iya. manusia, alam, Iya, jalan, jalan kotor itu, jalan. betul. Kemudian, Mhm, terkait mengenai human error niki, mhm, seseorang yang sebenarnya dia si fisik sehat, mentalnya mental sehat, ilmu pun dia juga udah punya. Begitu memiliki SIM harusnya sudah, lebih soft lagi lah lebih bawaannya, betul, lebih ramah lagi bawaannya. ibarat orang berilmu itu sudah amanlah, selamat gitu kan. Iya. Tandanya orang selamat kan berilmu. Berilmu, Tapi, nyatanya kenapa sampai melakukan hal yang begitu? oke. Itulah kenapa disebut dengan human error, jadi Human lagi error. error. Oke, Otak hati lagi tidak tidak bersinergi. bersinergi. Pengendara sekarang, Mhm, kenapa banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian, eee, sampai kami diperintah oleh Korlantas untuk mhm, menekan angka kecelakaan lalu iya, lintas.
terutama untuk para pengemudi-pengemudi, Mhm. itu terkait human error baiknya Mhm. kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan jasmani maupun Jasmani, rohani saat berkendaraan. berkendara. Faktor Kalau capek sepele, istirahat. istirahat. Umpamanya seorang sopir, Mhm. dam, Mhm. besok akan mengantar barang ke luar kota. Kota, oke. Sudah tahu akan keluar kota, harusnya mengambil istirahat minimal 5 jam, standar manusia. Oh gitu. Kalau mungkin standar superhero mungkin 3 jam bisa ya. Iya Ada untuk yang 3 jam tidur langsung segar. seger. Iya Tapi iya. kalau standar manusia Itu 5 itu jam? 5 jam. Oke. 5 jam, Mhm. ibarat HP itu dicas, Dicas dulu. biar siap. Betul, Om. Jadi Oke. kalau memang sudah 5 jam, kondisi fisik oke, Mhm. kemudian faktor dari eksternal sudah aman, tinggal Aman, internal. internal, oke. Internal ini kalau kami kemarin sosialisasi di para sopir, Mhm. itu kebanyakan masalah hati, Hati patah ya. banyak hati. Jadi Mmm, terlalu berisik isi kepalanya sehingga mengakibatkan kelalaian error, error yang ya. mengakibatkan Tuntutan itulah keluarga ya. banyak Banyak faktornya. faktornya, ya ya. Betul. Tapi sudah diedukasi juga gitu? Sudah kita edukasi Oke. beberapa di tempat-tempat Komunitas ya? yang komunitas Oke ya, oke oke yang oke. sekiranya di situ bisa untuk seperti saat ini, Suara Rijani kan Iya iya. sedang melakukan podcast nih. Oke oke. Nah, jadi kami hadir di sini, bagaimana Mhm. cara kami untuk menyentuh Oke. masyarakat, mengedukasi, Mhm. biar kita sama-sama selamat di Jalan, jalan. karena ada keluarga yang menunggu. Betul sekali, itu mutu lama Betul, sebenarnya. yang harus tetap tidak boleh Kelihatan dilupakan. host-nya host lama ya, sudah sepuh sekali. Tidak boleh dilupakan itu. Tidak boleh Ada dilupakan. keluarga yang menunggu. Ada keluarga yang menunggu. Nah, oke, itu sangat menarik lagi, sahabat podcast Suarajani penjelasan, Mbak Mbak Evi ya, Ya, terkait dengan bagaimana berkendaraan yang nyaman, yang efektif, selamat. selamat terutama. Betul, Nah, itu sudah dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Lombok Timur, dan tentunya semua ini adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. betul sekali. Oke, mungkin yang perlu juga kita, ingin dengar dari Mhm, pihak Satlantas ini, boleh. bagaimana sekarang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberikan kenyamanan berkendaraan bagi orang lain. Mhm. Salah satunya mungkin adalah knalpot yang tidak berstandar itu, bagaimana itu, Mbak? Kalau bahasanya itu knalpot brong yang Hmm. bakalan menjadi robot-robot, calon robot-robot kita ya. Oh, itu Sudah sempat mampir di Satlantas kan Om, sudah sudah sering sudah melalang buana. sudah Di situ ada juga banyak robot besar ya. heeh, Nah, itu salah satu contoh simbol apa itu? simbol knalpot brong. Oh, gitu. Ayo ayo, Heeh. jadi di situ robotnya manggil, "Ayo yo, siapa yang mau jadi badan saya?" Oh, gitu. Jadi di situ jadi Pesan simbol. moralnya apa itu? Kenapa, Mas? Pesan moralnya tidak sampaikan? Jadi pesan moralnya di situ, inilah kami yang telah Mhm. hasil upaya para kepolisian yang selama ini, mencoba Mencoba ya, untuk menertibkan. Oke. menertibkan, kemudian di situ dibikin robot yang Mhm. seolah-olah menandakan bahwa hasilnya terlihat di Terlihat situ, dari sitaan bahasa dari sitaan. iya, knalpot Jadi brong. Oke. sengaja dibentuk besar di depan Mhm. sana, menandakan tentunya tidak boleh dong. Tidak boleh ya. Mhm. Itu kalau ketemu langsung disita atau diamankan? Kalau pada saat bertemu tentunya tidak langsung disita, Heeh. tapi langsung dirusak ya. Dirusak. Oke oke Dirusak oke. oleh pemiliknya dulu, Heeh. kemudian diambilkan yang standar, Oke oke oke. diganti dulu dengan standar. Baru nanti Mmm. hasil yang dirusak itulah yang akan Oh, dibuat? ditimbun-timbun heeh. Oke. Kemudian dibuat, sejenis robot atau apalah, mungkin besok ada Iya inovasi iya iya. lainnya yang sebagai pengingat visual. Oke. Jadi, Oh, kalau ketemu ini, wah, "Hmm, besok diginian. ini nih, ini tempat saya," kan gitu. Oke, luar biasa itu pesan moral ya, Pesan moral, edukasi juga, visual dia. visualisasi. Oke, terakhir Bu Boleh. Evi, Oke. apa pesannya untuk masyarakat? Pertama untuk berkendaraan, melengkapi surat-surat, dan bagaimana, berkendara yang selamat. Yang selamat. Tentunya kami dari Satlantas Lombok Timur, sekali lagi di sini adalah kami menyampaikan pesan moral, Mhm, yang mana tentunya menjadi bekal untuk kita semua, baik itu biar agar selamat di jalan raya, mhm, untuk masa depan yang lebih yang cerah. cerah. Yang Mhm, pertama tentunya mari oke, sama-sama kita tertib berlalu lintas.
seperti tadi kami sampaikan, jangan membuat diri rugi, apalagi merugikan Orang orang lain. lain. Itu tidak baik. Tidak baik. Oke. Tidak baik menurut, Bapak Haji Rhoma Irama ya, Bang Haji ya? Bang Haji. Hmm. Kemudian kita ke depan saling menjaga. Kita makan pun kita ada etika. Etika. Di berkendara pun kita harus memiliki etika. Oke. Agar hidup ini, tatanan hidup ini berjalan dengan normal. Dinamis ya? Dinamis. Oke. Saling menghargai. Mhm. Baik pengendara, polisi, masyarakat, Masyarakat. siapapun itu saling menghargai. Oke. Jadi, sama-sama kita jika seseorang berjalan Mhm. sesuai relnya, saya rasa Indonesia ini indah. Indah. Apalagi jalan raya, Jalan raya. Indonesianya indah, Agak terutama indah. Lombok ya. Oke, kalau Harapannya sesuai seperti itu. dengan Relnya, baik. saling menghargai. Oke. Baik, terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Sahabat podcast Suarajani itu lagi diskusi dan ngobrol santai ya bersama Kanit Kamsel ya. Betul. Ya, keamanan dan keselamatan Satlantas Polres Lombok Timur, Ibda Epi Dwi Puspa. Ini asli Lombok Timur loh, dari Pringgebayu orangnya. Putri Oke. daerah. Oke. Baik, sahabat podcast Suarajani, terima kasih atas kebersamaannya menemani kami berbincang bersama Bu Kanit. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini Bu Kanit bisa tersampaikan ke masyarakat dan bisa menjadi hal yang positif untuk berkendaraan yang selamat. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.